Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita ada di rumahnya Chef Michelle. Dan pada hari ini kita diajak nih sama Chef Michelle untuk ngobrolin tentang satu campaign. Programnya berjudul Feed Gaza Now. Karena teman-teman tahu pada zaman ini di Gaza ini sedang dilakukan program orang-orang yang memang sengaja dibikin lapar dan mereka benar-benar sulit sekali, bahkan ada banyak sekali anak-anak yang meninggal wafat karena mereka tidak punya makanan. Karena itu program Feed Gaza Now ini adalah sebuah program yang dirancang khusus untuk mensuplai dapur-dapur umum yang ada di Gaza. Dan pada hari ini kita masak bersama Chef Michelle yang sudah hampir 2 years you are doing like Palestinian cook now, Palestinian food now, yeah. So can you explain to us about the program or something? Jadi si Feed Gaza, jadi Friends of Palestine ini is a network. Di Indonesia ada juga, di Malaysia ada juga, nanti dia ada juga di Thailand. Dan di Gaza ini they're one of the biggest field kitchens. So they operate out of the central, out of the north, and near the Rafah border. Okay. Nah kalau misalnya untuk masalah, aku sempat bahas juga sama CEO-nya mereka. Sekarang tuh keadaan di sana tuh kondisinya seperti apa sih? Aku pengen tahu kan. What is it like really on the ground? And they're like, and he tells me ya kalau misalnya tergantung pasar-pasaran dan itu pun kalau ada dan harganya akan selalu fluktuasi, which is kadang-kadang daging sulit, udah impossible to find. Ya jadi situasi yang di sana adalah fresh food is very very hard to find dan itu pun kalau misalnya cari, jadi beras itu sangat mahal. Roti almost impossible. So right now what you're relying on is staple goods, right? Kayak flour, beras, beans. That's all yang shelf stable kan. Kita lagi ngomongin bahan yang bisa disimpan bertahan lama. Dan itu pun juga kaleng-kalengan pun juga udah mulai habis di sana. Jadi kalau misalnya dulu sebelum this recent deliberate hunger, I would say punishment, collective punishment, itu tuh kalau misalnya anak-anak itu terima daging, kan di sana kan satu dapur itu anak-anak akan datang, what do you have today? Terus mereka akan bilang kayak, oh today we have chicken. Terus nanti mereka bakal lari ke semua, kasih they're having chicken today gitu kan. Jadi kan mereka akan lari datang. Dan di sana itu in order to run the field kitchen aja, it is a minimum 35 juta. And 35 juta per itu day. tuh 35 juta it can feed like about 50,000 people. It's a lot. So 50,000. The kitchen can run up to 50,000. Okay. Kapasitas itu bisa 50,000. Nah kalau misalnya per meal itu you can actually it's like 50,000 per meal. And they can feed one person. And that's not even including kayak obat-obatan, medis yang perlu. It's just basic need food. It's just basic food. And you know people who run this kitchen itu juga volunteers, and 6 of their volunteers have already been killed. By they're running this kitchen juga is a risk ya, because itu tuh di tengah-tengah genosida. Jadi mereka pun they're running this kitchen is also just a risk. They're trying to feed people out of their goodness of their heart, but mereka juga diserang. That's why they need our help. That's why I think this is very important for us to do. And alhamdulillah. Because I think food is a basic human right to eat. Itu tuh is a very basic human. Dan it's just a basic human right. Di dalam Islam pun kita dikasih tahu bahwasanya berterima kasih pada Tuhan itu minimal harus pada 2, karena aman dan makan. So that's why we have here also Koi here. So this is from the channel Sepulang Sekolah. He is also very perhatian yang sangat besar untuk saudara-saudara kita di Gaza. Jadi hari ini kita mau bantu Chef Michelle. So now we are at your disposal. So you can order us to do everything basically. Ini hari ini kita bikin makanan yang namanya sumakie. Sumakie ini tuh biasanya dihidangkan saat Eid. It's usually Eid al-Fitr mungkin juga Eid al-Adha. And then also
it's also served during bride night. So like festival. So, it's festival usually food. a very festive food. Yeah. Jadi kayak during Idul Fitr, during Idul Adha, terus juga specifically before a bride gets married, the night before ini tuh dihidangkan ke semua orang. So it mean one of us is getting married now. Sure. Yeah. Maybe. 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 Call. I'm married Oh already. ya, I'm already married juga. Jadi This is gimana? my wedding ring. Salah satu my wedding dari ring. kalian mungkin. Yeah, maybe. Tapi ya intinya basically it's usually a celebration. Yeah. And I think we're very lucky because we get to have meat, we get to have Yeah. flour that is fresh. Oh kecuali semalam itu aku keluarin tepung. Ternyata tepung itu tuh udah expired karena baunya tuh agak apek ya. Yeah. Terus aku kayak oh ini kalau misalnya nggak aku siapin karena udah malam juga, aku baru sadar. Dan emang harus siapinnya kan emang malam-malam so that I can cold proof it so the proofing is not too long. Terus kayak aduh ini nggak mungkin jam segini tuh semuanya udah tutup. Yeah. Jadi terpaksa lah aku kayak ada. nggak mungkin aku buang. Cause it's like I think about people in Gaza and I'm like oh actually you know they Yeah. have to use this too. Like and not only do they have to use expired flour, sometimes they do not have flour. Even animal fodder. Animal feed juga Yeah. kayak mereka harus pakai untuk bikin. Aduh, I cannot imagine kayak makanan kayak kita kan semua punya anak kecil Yeah, kan. yeah. Can you imagine the level of bloatness that like the indigestion that mereka harus mengalami gitu, sakit perut, menahan lapar, terus udah gitu mereka harus makan makanan yang expired. Jadi I really feel like today menyiapkan semua ini tuh really is a blessing because if we don't recognize the disadvantage of other people, we have to recognize our advantage juga kan. Of course. So ya nggak ada masalah sih kalau itu dihidangin juga. Karena aku pikir itu juga biar jadi konten bagi teman-teman sekalian because we don't have the people of Gaza doesn't have that luxury to have option to like memilih makanan yang mana yang harus mereka makan. Dan aku pikir kesyukuran kedua terhadap setelah keimanan kan adalah makanan sebenarnya. Nah itu part of it aku rasa. Yeah, so I don't know what the bread is gonna taste like. It might not taste great, but at least we have meat, you know. Yeah, And good we have hearts is more important. Yeah, I think everything else it really is a blessing. Yeah, So okay. today we have about 2.5 kilos of lamb. And Okay. this is lamb dari Australia. Wow. Dari tadi saya ngeliat itu mulu. Di sini. Ada lem nih. So if you are not comfortable doing cooking with like talking, Sambil ngomong? let us do the talking. Enggak apa-apa sih ya, oke boleh. Ini aku Just tell us potong. what to do. Yeah. Ini aku potong dulu atau kalian mau yang potong? Wow. I think maybe you do it then contohin buat kita nanti kita potong. Ya. Oke, ini sebenarnya sih cuma dipotong kotak-kotak aja sih. Oke, gimana aku Oh, nanti potongin? Aja menurut Anda tidak aja menurut kami loh. Oh gitu. Enggak sih, sebenarnya cuma potong gede-gede aja nggak apa-apa. Oke. Ini kan Oh. gini. Oke. Pisaunya sih lumayan tajam. Siap. Oke. Jadi aku kasih tahu dulu. Oke, gitu ya, segede Gini itu aja, ya. Oke, Segituan. aku potong deh. Segini. Oke. Terus nanti you can put it di sini dulu. Semuanya yang udah dipotong. Nah, jadi di Palestina ini cleanliness, Arab cooks are very very meticulous. So when it comes to cooking tuh cleanliness is number one. Yeah, I mean that's also common sense in every Yeah, of course. in every cuisine ya. Tapi I think they take it a step further juga. Soalnya buat mereka itu ada kata kayak zanaka. Zanaka is like bau gaminess ini tuh harus dihilangkan. Jadi makanya kalau misalnya kita makan makanan Palestina yang ada kambing-kambingan tuh kadang-kadang tuh emang nggak bau. Oh, di sini Bener-bener perengus kecil. namanya. Ya, like gaminess-nya nggak ada, you know what I mean? Ya, terus jadi ini setelah dicuci, we drain it 15 menit supaya darah-darahnya keluar semua. Oke. Baru nanti kita baru masak dan bikin si broth ini. Oke. So the broth has to be clear. Sama juga kalau Chinese people kan instead of tapi kita we don't wash it like this ya. Chinese people tuh kita rebus dulu sampai kotorannya keluar. I think in Arabic it's zafra. Ya zafrahnya keluar itu kita skim terus you can make a very clean broth. Yeah. Oke. Your knowledge is more than us, of course. Okay. In terms of food. In terms of food. Yeah. Let me help you. Okay, yeah, Let you me can do wash this my one. hand first. Yeah. So what should I do nih? You can cut me too. I have two. Okay. I have two knives. Don't worry. Jangan takut. So can I take the station? Yes, please. Nih, Chef magang. chef magang.
Like bisa, this? tuh bisa. Yeah, of course. Ini potong aja nih. Potong aja. Potongnya gini dulu, and then you can... It's too big. Okay, never mind. Let me do it for you. Kenapa potong yang miring? Gue jadi takut. Ini bisa masak nih kayaknya, Mr. Felix. Enggak. But I fast learner. Michelle, you've been cooking Palestinian food for 2 years, right? 2 years. What is your first food? First Palestinian food? Makluba. Makluba, what is that? Makluba itu nasi Upside down. ya, upside Means down. upside down ya. Makluba is mean upside down. Makluba is upside down. Ya. Dan itu aku juga baru pertama kali bikin itu tuh karena pingin tahu aja kayak oh ya selama ini aku nggak tahu ya makanan Palestina itu seperti itu apa. Jadi key untuk mengenal sebuah culture kan dari makanan Food, nasionalnya ya. dia kan Benar. ya. Kayak kalau misalnya kita ngomong Thailand kan mungkin Thai gitu yang pertama kali kita pikirin. Nah kalau misalnya untuk makanan Palestina tuh makluba. In Banyak terms sih. of Thai food, maybe like Thai tea. Thai tea ya, right? More like tom yum nggak sih? Tom yum. So what next step? Oke, jadi ini kita cuci dulu. It has made us flour. Ini bisa ditaburin. Taburin. Taburin aja. Pakai Ya, tangan. Taburin aja pakai tangan. Iya Pakai dong. tangan. Pakai tangan. Heeh. Nggak apa-apa, dituangin aja nggak apa-apa. Oh, dituangin. Dituangin juga nggak apa-apa. Pakai tangan juga kenapa? Nah, Oh, takut-takut salah nih. Enggak, nanti kan ini kan dikasih air. Ini kan cuma Oke. untuk nyuci. oke. Jadi tujuan ini tuh cuma untuk nyuci aja. Nyuci lu. Ini Apa? cuci 15 menit. Iya. Iya. Direndam 15 menit. Cuci Michelle kayak yang kemarin gua ajarin Michelle. Baru ada satu nih. Melunjak. Chef Katanya magang melunjak. belum pernah ditaruh pisau di dalam perut ya. Oke, jadi So, kenapa kita harus nyuci pakai flour? untuk keluarin darah-darahnya. Oke, ini sama garam. Ini garam, Oke. terus nanti kita kasih apa sih namanya vinegar, cuka. Oh, cuka. Kayak kalau misalnya masakan Chinese kan kita biasanya kan masukin wine. Ya. Ya obviously we cannot use this Of dan course. dari mereka juga dari orang Arab mereka pakai tepung, garam sama si vinegar. Vinegar supaya halus ya. Supaya I think kotoran-kotorannya tuh Keluar. Oke. Itu ya. Jadi kebersihan tuh penting banget dalam makanan karena kita meyakini bahwa makanan itu adalah part of life. Jadi adalah bagian daripada kehidupan. Katanya you are what you eat. Jadi kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi kalau kamu makan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bersih, maka kamu juga akan jadi baik dan bersih. Nah kalau orang ini udah jelas makanannya apa ya. Anda bisa lihat dari orangnya. Saya makanannya Itu dari situ tuh. lebih baik bersih. Tapi tadi kan Ustadz bilang apa? Ya. Ada makan sama aman. Makan Itu apa sama tadi? aman. Jadi di dalam Al-Quran itu ketika Allah nyampein li'ila fi Quraisy ila fi rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi kenapa orang harus berterima kasih pada Allah? Karena ada makan dan ada aman. Iya. Kalau makan nggak ada aman nggak bisa. Aman nggak ada makan masih bisa. Tapi tetap lapar. Jadi aman dulu yang paling tinggi baru setelah itu makan. Aman tuh iman sebenarnya. Nah, setelah itu aman makan. tuh sebenarnya iman. Iman juga sama. Nah setelah itu makan tetap. Artinya kedua yang harus kita syukuri setelah faith atau iman adalah makan. Jadi makan ini penting banget. Karena banyak yang salah gara-gara fitnah makan. Contoh Adam. Itu fitnahnya makanan. Iya benar. Buah. Itu kan ya. Iya. Jus Yahudi itu fitnah juga food, Kelihatannya makanan. kayak gini ya. Oke. Jadi kan kita cuci seperti ini. Di massage. Ya, you basically just. Bisa nanti you just drain it. Oke. So for 15 minutes. No, you basically habis ini udah dicuci, langsung drain it. Oke. And then biarin darah-darahnya, kotoran-kotorannya keluar juga. Oke. Selama 15 menit. Nah, 15 so you minutes. can drain it. Oke, Eja.
itu harusnya lu yang bersihin tuh. Chef, do you need help? Yes. You're just Thank you, Chef. making things Thank you, Chef. Kita Bikin sebenarnya- repot aja. Kita ada sebenarnya bukan hanya chef magang, tapi kita chef nampang. Ya. Gue pas dipanggil Ustadz Felix, ayo kita bantuin Chef Michelle masak. Kayaknya bukan bantuin deh, cuma ayolah. Iya. Lebih ke ngerecokin deh. Oke, jadi ini kita tunggu 15 menit dulu ya. Oke. Oke. Chef, kenapa kalau ibu-ibu kalau misalnya anak-anaknya dekat dapur dia marah? Karena risih kali. Oh, gitu. Oh. Kayak risih kali. Jadi ini kayak dan wilayah- juga mungkin karena ini dapur tuh kan tempat Wilayah bahaya. kekuasaan ya? Enggak, dan dapur tuh bahaya sebenarnya. Banyak Jadi kita alat-alat gini kan. jadi Lebih kita ke tuh takut kayak mereka masak nggak fokus, Iya. takut kenapa-napa. Betul. Chef, ini ada yang menyita mata gue nih. Itu apa Palestine di atas tuh? Oh, itu kayak apa minuman. Palestine Cola ya? Cola. Oh, emang ada? Ada. Palestine Cola. Jadi ini aku dikirimin dari Amerika. Mereka juga kayak pas ngiriminnya, by the way, I don't think we can send you a lot karena mahal kan. Dan mereka ngirimnya tuh lewat DHL. So they sent me like a box. Terus isinya tuh cuman 2 ini. One is like a sugar-free one and the other one is a sugar one. Jadi mereka tuh 2 bersaudara. Mereka bikin si Palestine Cola ini in response to the boycott on Yeah. Coca-Cola. Oh. Ya, ya. Iya. Buat teman-teman yang dari Amerika mau pulang ke Indonesia, siapa tahu mau bawa lagi. Iya, tolong Iya. bawain Palestine Tolong Cola. bawain. Dan rasanya beneran kayak Coca-Cola. So Hmm. I was like, I was missing it. Soalnya selama 2 tahun itu aku nggak minum Makan Coca-Cola sama ya, sekali. minum Coca-Cola ya. Siapa yang di Amerika? Bawa Boleh sini. tuh. Tolong bawain yang di Amerika ya. Bawain 2 lah kayak gitu 2. 2 kerat. Nah ya, 2 kerat. Tapi sebelumnya pernah makan makanan Palestina? Aku pernah. Maklubah aku pernah. Tapi belum pernah makan langsung dari orang yang masak di Palestina. Tapi benar-benar ya, maksudku salah satu yang menarik dari Chef Michelle itu adalah ketika bilang bahwa makanan itu adalah gerbang menuju peradaban atau kebudayaan. Jadi kita bisa melihat kebudayaan seseorang itu dari makanannya. Dari makanannya, benar. Dari titik itu sebenarnya Western food is not so civilized. I don't think so ya. Kalau misalnya kita lihat zaman makan cara makannya, because we're always taught that Western food is the highest form of all food. Of course. Tapi when you look at Western civilization and kulturnya mereka, And how like do you prepare China food? Yeah. and Arab, Even negara Indian. Arab and India itu, they've been doing it for much longer. Ya, Ya kayak thousands bayangin of aja years. kayak zaman dahulu Iya. mereka tuh sebenarnya tuh nggak mandi, oke. Iya.